suster, frater, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Juli, hari peringatan wajib Santa Marta, Santa Maria, dan Lazarus. Keluarga ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kisah tentang keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini bisa ditemukan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Di dalamnya terungkap jelas bahwa Tuhan Yesus amat menyayangi mereka, menyayangi Marta, Maria, dan Lazarus ini. Suatu saat ketika Tuhan Yesus mengunjungi mereka, Marta bertindak sebagai pelayan yang sibuk dengan mempersiapkan makanan bagi Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Sedangkan Maria duduk di depan kaki Tuhan Yesus mendengarkan sabda Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar saudara mereka Lazarus sakit keras, Tuhan Yesus berada di seberang sungai Yordan yang agak jauh dari Betania. Tuhan Yesus tinggal di situ 2 hari dan kemudian pergi akan mengunjungi mereka. Lazarus sudah meninggal dunia 4 hari yang lalu. Saat itulah terjadilah percakapan yang penuh iman antara Tuhan Yesus dan Marta. Saat bertemu dengan Tuhan Yesus, Marta berkata, "Tuhan, seandainya Kau berada di sini, saudaraku tentu tidak mati. Tetapi aku percaya apa yang Kau minta kepada Allah, Dia akan memberikan kepadamu." Kata Tuhan Yesus, "Saudaramu akan bangkit." Dan kata Marta, "Ya, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada hari kiamat." Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dan jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Dan teks berikutnya, Tuhan Yesus pergi ke kuburan Lazarus dan yang sudah 4 hari di dalam kubur itu, dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Lazarus hidup kembali. Mungkin perlu dipahami, dimengerti dengan benar apa arti ketika Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Berarti dia akan hidup terus. Pemahamannya begini, manusia itu diberi hidup oleh Tuhan sebagai kesatuan badan dan jiwa. Manusia diberi roh kehidupan oleh Tuhan Allah, dan pada saat di rahim ibu itu, roh kehidupan dari Allah ini sifatnya abadi, kekal. Maka sebenarnya manusia si A atau si B yang diberi kehidupan oleh Allah itu tidak akan mati. Dia akan hidup terus. Memang pada suatu saat tertentu manusia si A atau si B yang diberi hidup oleh Allah ini, dia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan jenazahnya, meninggalkan korpusnya. Tapi manusianya sebagai pribadi, dia hidup terus ke alam keabadian. Nah, di mana? Hanya ada 2 tempat yang disebut surga atau neraka. Surga itu tempat bagi orang-orang yang baik, yang percaya kepada Allah, orang yang mengikuti kehendaknya, dan itu hanya meneruskan apa yang di dunia ini, karena dia sudah selalu dekat dengan Tuhan Allah. Dengan mengikuti dan berbuat apa yang dikehendaki Tuhan, maka dia hidup terus setelah hidup di dunia ini, hidup bersama Tuhan di dalam kemuliaannya. Istilah lain, dia dibangkitkan, diterima hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Untuk kita yang kejurusan surga harus disucikan dulu, namanya di tempat purgatori atau api pencucian. Setelah suci, barulah boleh hidup di dalam surga abadi. Bagi orang yang memang sengaja tidak mengikuti kehendak Tuhan,
tidak mendekat Tuhan, maka setelah hidup di dunia ini dia pun jauh dari Tuhan, tidak hidup bersama Tuhan. Tempat itu disebut neraka atau tempat kematian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan tentang Yesus, Tuhan Yesus sebagai penguasa kehidupan ini mengajak kita untuk lebih menseriusi hidup ini sebagai suatu persiapan dan modal kita untuk bisa hidup abadi bersama Tuhan Yesus, untuk lebih mengikuti, lebih berlaku dan berbuat seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Semoga kita dikuatkan dan diberkati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya.